SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana di kesempatan malam ini 16 Safar 1444 Hijriah 12 September 2022 kita masih diberi taufik oleh Allah, dimudahkan dalam menunaikan ibadah, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan kita senantiasa memohon kepada Allah dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, serta kita senantiasa diberi taufiknya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bahasan kita malam ini insyaallah lanjutan pembacaan kitab Manhaj Salaf fi Tazkiyatin Nufus, halaman 98, bab ma jaa fi asbabi fasadil qulub. Kalau sebelumnya telah dijelaskan tentang macam-macam hati, ada al-qalbus salim, ada al-qalbu al-mayyit, dan ada al-qalb al-marid. Ada hati yang sehat, yang selamat, ada hati yang mayyit, yang mati, dan ada yang sakit. Telah dijelaskan melalui kitab Manhaj Salaf fi Tazkiyatin Nufus, melalui nukilan ahlul ilmi Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Bab selanjutnya di sini al-muallif hafizahullah menjelaskan tentang sebab rusaknya hati. Yang demikian patut kita ketahui. Mengapa? Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqi. Aku mengetahui sesuatu yang jelek, bukan aku untuk melakukan kejelekan itu, melainkan agar aku terhindar dari kejelekan. Litawaqi, agar tidak terjatuh kepada kejelekan itu. Wa man la ya'riful khaira minasyarr yaqa fi. Apabila kita tidak mengetahui, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, kadang kita bisa terjerumus kepada suatu kejelekan tanpa kita sadari. Jadi kadang kita mempelajari yang bid'ah. Oh, ini sesuatu yang muhdats, tidak ada tuntunannya. Tidak mengapa dipelajari, untuk kita apa? Supaya tahu. Dan kita terhindar dari hal-hal yang muhdats. Demikian pula kaitan dengan fasad al-qulub yang akan disampaikan oleh muallif, rusaknya hati. Kita mesti tahu apa saja penyebab-penyebabnya. Ketika seorang mempelajari tentang hal-hal yang menyekutukan Allah, dipelajari untuk apa? Untuk supaya tidak terjerumus kepada menyekutukan Allah tanpa dia sadari. Jadi kita mempelajari tauhid, hal-hal yang membatalkan tauhid, hal-hal yang menyekutukan Allah diketahui. Demikian pula kita mengetahui tentang hati yang sehat, hati yang mayyit, kemudian hati yang sakit. Kemudian kita bisa mengklasifikasi, saya masih di mana, apa yang mesti saya lakukan. Baik, yaqul huna al-muallif hafizahullah ma jaa fi asbabi fasadil qulub. Apa saja sebab-sebab yang bisa menjadikan hati itu rusak. Kemudian beliau hafizahullah menyampaikan satu ayat yang mengisahkan tentang keadaan al-munafiqun.
kaum munafikin. Surat At-Taubah ayat 69. Qala Allah Ta'ala kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan al-munafiqun. Dikatakan oleh ahli tafsir, inna af'alakum ayyuhal munafiqin, bahwasanya disebutkan dalam Muyassar, dalam tafsir, bahwasanya apa yang kalian lakukan, jadi kanu min qablikum kalladina min qablikum, sebagaimana yang sebelum kalian, keadaan kaum munafikin dan musyrikin seperti orang yang sebelum kalian, kanu asyadda minkum quwwah, yang mana mereka ini lebih kuat dari kalian. Jadi di sini menceritakan tentang keadaan al-munafiqun. Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka, sebelum kalian ada sekelompok manusia yang menyekutukan Allah, al-kuffar, yang mana mereka ini lebih kuat badannya, lebih banyak hartanya, anak keturunannya. Fastamta'u bi khalaqihim, mereka ini menikmati bagiannya dalam hidup ini. Al-khalaq dikatakan oleh At-Tabari dan yang lainnya, al-khalaq wal hab wan nasib. Al-khalaq wal hab wan nasib, bagian atau nasib atau mut'ah, yang kenikmatan yang ada di dunia. Jadi mereka al-kufar menikmati hidupnya di dunia. Fastamta'tum bi khalaqikum, sebagaimana kalian pula menikmati. Kama istamta'al ladina min qablikum, sebagaimana kaum sebelum kalian yang telah mengambil bagiannya dalam kehidupan ini. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla memperingatkan mereka yang terjerumus dengan dunia, lupa akan agama, lupa akan mentauhidkan Allah, lupa akan ibadah kepada Allah. Wa khudtum kalladhi khadu, jadi kalian betul-betul istilahnya terjerumus ataupun terperosok ya. Wa khudtum, kalian telah terjerumus ataupun terperosok atau menikmati hidup kalian sebagaimana yang mereka nikmati. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, namun mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Amalan mereka akan habitat, akan lenyap di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka akan merugi di akhirat kelak. Ayat ini dikatakan oleh ahli tafsir tadi, inna af'alakum, amalan kalian, wahai kaum munafikin, yaitu apa? Al-istihza'u wal kufru, minal istihza'i wal kufri ka'af'alil umamis sabiqah, yaitu kalian melecehkan, menghinakan ajaran Allah Azza wa Jalla, mengkufuri, mengingkari ajaran Allah Azza wa Jalla sebagaimana umat sebelum kalian. Maksudnya manusia sebelum kalian. Padahal mereka diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan jasadnya, banyak harta dan anak-anak,
namun mereka hanya sebatas dunia yang didapat. Wa tamatta'u bima fiha minal hudud. Jadi mereka menikmati, betul-betul menikmati apa? Kehidupan di dunia, kelezatan-kelezatan. Fastamta'tum ayyuhal munafiqun binasibikum minasyahawatil faniyah. Demikian pula kalian wahai kaum munafikun menikmati bagian kalian dari dunia ini dengan melampiaskan hawa nafsu kalian. Kastimta'il ladzina min qablikum bihududihimil faniyah. Jadi intinya di sini mengingatkan agar kita tidak seperti mereka. Dikatakan oleh As-Sa'di tentang tafsir ayat ini, yaqulullahu ta'ala muhadziran lil munafiqin. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kaum munafiqin an yusibahum ma asaba min qablihim minal umamil mukadzibah. Allah mengingatkan kepada kaum munafikin akan musibah yang akan menimpa sebagaimana menimpa umat yang sebelum mereka yang mendustakan utusan Allah, mendustakan Nuh, mendustakan Lut, mendustakan Ibrahim, Samud. Pada ayat yang ke-70 itu dijelaskan. Pada ayat yang ke-70 itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa ad wa adi wa samud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan wal mu'tafikati atatum rusulul bil bayinat. Jadi intinya mereka ini mendustakan utusan-utusan Allah, dan hal ini pun dilakukan kaum munafikun. Yaqulu Sa'di, saya lanjutkan. Qal fa antum a'malukum syabihatun bi a'malihim. Jadi amalan kalian wahai kaum munafikin sebagaimana serupa semisal dengan amalan-amalan yang mendustakan umat-umat yang sebelumnya, yang mendustakan utusan Allah, yang mengkufuri utusan Allah. Istamta'tum bi khalaqikum ay nasibikum minad dunya fatanawaluha ala wajhi ladzati wasyahwa mu'ridina 'anil muradimin. Jadi kalian menikmati bagian dari hidup kalian di dunia, betul-betul menikmatinya, melampiaskan syahwahnya, berpaling dari tujuan diciptakan manusia, yaitu apa? Ibadah kepada Allah. Berpaling dari tujuan diciptakannya manusia, ibadah lillah azza wa jal. Istamta'tum bihi ala ma'asillah. Kalian menikmati hidup kalian dengan maksiat kepada Allah. Walam tata'adda himmatukum wa iradatakum ma khawwaltum minan ni'am wa khudtum bil batil waz zuri wa jadaltum bil batil. Jadi kalian terlena atau terjerumus dengan kebatilan. Fastahaqqu minal uqubati wal ihlak mastahaqqa bihim min qablihim. Jadi amalan-amalan mereka ini, dengan amalan-amalan ini mereka mendapatkan iqab, balasan setimpal dari Allah Azza wa Jal sebagaimana umat yang sebelumnya. Kemudian Syekh As-Sa'di mengingatkan, ammal mu'minun, menjelaskan tentang keadaan kaum mukminin. Ammal mu'minuna fahum wa inistamta'u binasibihim wa ma khawwalu minad dunya fa innahu ala wajhil isti'anati bihi ala ta'atillah. Adapun kaum mukminin, orang mukmin, apabila mereka menikmati hidupnya dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, fa innahu ala wajhil isti'anah, maka pada dasarnya dilakukan untuk isti'anah
dalam ketaatan kepada Allah, untuk melanjutkan tujuan diciptakan ibadah kepada Allah, yaitu untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini beda. Wahyal wusulu ilal yaqin. Kemudian wa amma ulumuhum fa hiya ulumur rusul. Kemudian ilmu-ilmu mereka yang mereka pelajari, kaum mukminin, adalah ilmu yang diambil dari utusan Allah. Wahyal wusul ilal yaqin, yaitu sampai kepada keyakinan akan syariat Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kita, jangan kita terlena dengan kehidupan dunia, menikmati kehidupan dunia, terjerumus dengan syahwat, karena tujuan kehidupan dunia adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, yaitu ibadah kepadanya, tidak mengapa dia menikmati apa yang ada dalam dunia, selama dalam batasnya, selama dalam batasannya. Dia menunaikan kewajiban-kewajibannya, baik itu zakat, baik itu kewajiban-kewajiban yang lainnya, nafkah dan yang lainnya, maka dalam hal ini tidak mengapa, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di. Jadi sekali lagi, ayat ini peringatan keras untuk kita mengikuti jalan haula'il munafiqin, mengikuti jalannya kaum munafiqin, mengikuti jalannya mereka yang menyekutukan Allah, yang mana mereka hanya tujuan hidup menikmati hidupnya dalam memenuhi syahwahnya. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa asyara subhanahu fi hadhihi al-ayati ila ma yahsulu bihi fasadul qulubi wal adyan. Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, Allah Azza wa Jal pada ayat di atas, At-Taubah ayat 69, mengisyaratkan tentang ayat di atas, ila ma yahsul, kepada apa yang terjadi, apa yang bisa menyebabkan kerusakan hati dan juga agama. Minal istimta'i bil khalaq, yaitu dengan menikmati bagian dari hidup. Al-hawd wan nasib, ya. Al-khalaq tadi dikatakan al-hawd wan nasib, dan banyak dikatakan al-khalaq ini terkait dengan mut'ah, kesenangan dunia. Mut'ah, kesenangan dunia. Wal khawd bil batil. Jadi apa sebab rusaknya hati dan rusaknya agama? Istimta' bil khalaq wal khawd bil batil. Kalau kita lihat dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ini, diambil dari ayat di atas, bahwasanya di antara penyebab rusaknya hati, demikian pula agama, adalah al-istimta'u bil khalaq, yaitu seorang melampiaskan hawa nafsunya dengan menikmati kehidupan dunia, lalai akan kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesamanya, lupa. Wal khawdu bil batil, dia terjerumus dalam kebatilan. Lianna fasadad din imma an yakuna bi'tiqadil batil wat takallumi bihi, karena rusaknya agama bisa jadi keyakinan bahwasanya itu batil, meyakini itu batil, wat takallumu bihi, dan dia membicarakannya, artinya al-khawd, terjerumus dalam hal itu, awil amal aw bil amali bi khilafil ilmi sahih, atau dia mengamalkan suatu hal ibadah bi khilafil ilmi sahih, yang menyelisihi
ilmu yang benar, yang sahih. Fal awwalu huwal bid'ah wa ma walaha, watsani fisqul a'mal. Fal awwalu fasadun min jihati syubuhat, watsani min jihati syahawat. Jadi intinya kembali kepada dua hal. Kembali kepada asyubuhat dan syahawat. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, yang pertama kaitan keyakinan, meyakini batilnya, kebatilan akan sesuatu, baik itu agama yang dianggap tidak benar. Nah, ini kaitan dengan kebidahan, muhdats. Adapun yang kedua kaitan dengan amalan, amalan yang menyelisihi, tidak sesuai dengan ilmu yang sahih, ini menunjukkan kefasikan atau rusaknya amal. Sedangkan yang pertama kaitan dengan syubhat, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang batil, ini sebabnya rusak dalam syubhat, atau dia dirusak dari sisi syubhat. Watsani min jihati syahawat. Adapun yang kedua kaitan dengan amalan, ini dari sisi asyahawat. Walihada kana salafu yaquluna ikhdagu minan nasi sinfaini, sahibu hawan qad fatanahu hawa, wa sahibu dunya a'mathu dunya. Adalah as-salafu salih yaqulun, mengingatkan hati-hati dari dua golongan manusia. Sahibu hawan qad fatanahu hawa, yaitu yang mengikuti hawa nafsunya, yang larut dalam hawa nafsunya, tergiur dengan hawa nafsunya. Qad fatanahu hawa, hawa nafsunya telah menguasainya. Wa sahibu dunyan a'mathu dunya, dan yang pencinta dunia, seorang yang cintai dunia, yang dibutakan dengan dunia itu. Dia buta dengan dunia, amalannya semua dunia. Wa kanu yaquluna ikhdagu fitnatal alimil fajir wal abidil jahil, fa inna fitnatahuma fitnata kulli maftun. Adalah as-salaf mengingatkan, hati-hati kalian dari fitnahnya al-alim al-fajir, seorang alim yang sesat, waliyadzubillah, punya ilmu tapi sesat. Wal-abid al-jahil, ahli ibadah namun dia jahil, bodoh. Fa inna fitnatahuma fitnata kulli maftun. Fitnah keduanya ini adalah cobaan bagi setiap manusia nantinya. Jadi dua hal ini dijauhi, hati-hati. Ini masih ucapan Ibnu Qayyim, ini bagus sekali. Wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala syar'i. Dan pokok asal semua fitnah adalah karena mendahulukan akal dari syariat, mengedepankan pendapat daripada dalil. Naam, kita dikasih oleh Allah akal untuk memahami dalil, namun bukan kemudian kita mengungguli akal, mengungguli dari Al-Quran atau dalil. Akal takhdo lid dalil, dan tidak ada yang bertentangan antara akal dengan nakal. Al-aql sahih la yata'arad bin naql sahih. Ada buku punya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bagus sekali. Lakin hadzal kitab aidan azim, kitab yang sangat bagus sekali, azim.
dan talib ilm agak sulit mungkin mempelajarinya. Bagus sekali kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada 9 jilid insyaallah atau 10. Masyaallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yu'allif kutubahu min dzakiratihi qawiyyah. Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Dia menetapkan dalam kitab itu tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara akal yang sehat dengan nakal, dengan Al-Quran dan Sunnah, dalil yang sahih, sama sekali. Atabi asya ajibah. Sampai mereka yang filosof dibantah, banyak dibantah di situ. Kitab Jamil. Makanya akal itu harus tunduk dengan asyar'u. Pokok segala fitnah, innama, ini ucapan Ibnu Qayyim ya. Pangkal semua fitnah dari mendahulukan pendapat atas syariat, mendahulukan akal dari an-naql, dari dalil. Wal hawa 'alal aql, hawa nafsu dari akal sehat. Ini pokok kesesatan, pokok segala fitnah. Makanya kalau kita lihat mereka yang sudah waliyadzubillah mudmin, sudah mudmin ini sudah candu ya, baik dengan waliyadzubillah dengan rokok masalah, dia hawa nafsunya yang akalnya tidak bisa diajak ngomong, oh ini tulisan dokter mengatakan ini, tidak bisa, hawa nafsunya yang lebih dominan nantinya. Ini salah satu contoh ya, bagaimana dengan hal-hal yang lain. Waliyadzubillah dengan narkoba, dengan nasallallahu alaihi wasallam. Katsir. Jadi kalau sudah hawa nafsu didahulukan atas akal sehat, sudah. Kalau akal didahulukan atas syariat, sudah, wassalam. Fitnah akan muncul. Al-Mu'tazilah bagaimana pemikirannya, karena mendahulukan akal. Demikian pula Khawarij, penyimpangan-penyimpangannya. Di antaranya yuqaddimuna al-aql, menganggap begini, mengatakan wajib atas Allah untuk begini, mewajibkan atas Allah, logika akalnya yang didahulukan. Wa hada khatir, ini yang bahaya. Fal awwalu aslu fitnati syubhati watsani aslu fitnati syahwati. Jadi yang pertama mendahulukan akal dari nakal, mendahulukan pendapat dari syariat, ini pokok fitnah syubhat. Muncul banyaknya fitnah asyubuhat, fitnatul khawarij, mu'tazilah dan yang lainnya yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya karena ini syubhat mendahulukan akal atas nakal. Watsani aslu fitnatis syahwah. Adapun yang kedua mendahulukan hawa nafsu atas akal yang sehat. Ini adalah pangkal fitnahnya syahwah. Jadi sekali lagi kembali pada dua, fitnatus syubuhat was syahwat. Wa qala rahimahullahu taala, ini ucapan al-Imam Al-Qayyim, ini ajib yang tadi ini. Wa qala rahimahullahu taala, al-qalbu ya'tarihi maradani yatawaradani alaih. Idza istahkama fihi kana halakuhu wa mautuh. Hati akan senantiasa menimpa, hati senantiasa menimpa dua penyakit yang mengintainya. Idza istahkama fihi kana halakuhu wa mautuh. Kalau sudah menguasai, idza istahkama, kalau sudah
penyakit tadi itu sudah menguasai hatinya, istahkam itu mendudukinya, menguasainya, ghalaba alai kana halakuhu wa mautuhu, maka tunggu sudah kebinasaannya, kematiannya. Maksudnya hati akan mati. Wahuma, apa dua penyakit ini? Maradus syahawati wa maradus syubuhati. Hada aslu da'il khalqi illa man afahu Allahu. Dua hal ini adalah penyakit syahwat dan penyakit syubuhat. Jadi kerusakan hati itu ada dua penyakit yang menghinggapinya, penyakit syahwat dan penyakit syubuhat, disebabkan mendahulukan akal dari an-naqal atau mendahulukan hawa nafsu dari akal sehat. Wa hadza aslu da'il khalq, ini adalah pangkal penyakit semua makhluk maksudnya manusia, illa man afahu Allah, kecuali yang Allah selamatkan. Artinya Allah yang selamatkan, Allah yang bebaskan, selamatkan, dijaga. Wa qala aidha, itu ada ucapan bagus, ucapan Ibnu Qayyim juga di bawah catatan kaki yang kedua. Dalam kitab yang lain, Miftah dari Sa'adah, anna mufsidatil qalbi khamsah. Dan ini tidak bertentangan ya, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang di bawahnya tidak bertentangan, melainkan yubayyin, menjelaskan, menjabarkan lagi. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim di bawah, bahwasanya disebutkan di tempat yang lain oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya yang merusak hati itu ada 5. Amma mufsidatul qalbil khamsah fahiya allati asyara ilaiha min kasratil khultati. Yang pertama, banyaknya al-khulta, bercampur, membaur. Artinya kita membaur dengan manusia boleh, tapi jangan ikut arus manusia. Kebanyakan manusia sesat masalan, la, intabi. Anta takhlut ma'an nas tad'uhu. Bergabung dengan manusia, membaur dengan manusia, anta ajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Naam. Tapi kalau anta diam, nah ini kasratul khultah. Nah, makanya hati-hati, jangan banyak begadang majelis ya. Apa majelis? Kadang majelis anak-anak majelis. Ya majelis kalau untuk menuntut ilmu murajaah, ayat fail. Majelis kalau diskusi tentang ilmu, fadhol. Tapi kalau bahasannya mala faedata fi min fudulil kalam wa fudulin nadhar, yang tidak ada faedahnya, nah ini nanti yang yufsid al-qulub. Jadi kasratul khultati wat tamanni tul amani tul amal, banyak angan-angannya, tamanni, menginginkan tapi tidak melakukan apa-apa. Wat ta'alluqi bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Wasyibai, hati-hati, kekenyangan. Apa hubungannya? Ya banyak hubungannya. Nu'as, males, dan lainnya nantinya. Wal manam, banyak tidur. Nah ini hendaknya dijauhi ya talib ilm. Kasratul khultati wat tamanni wat ta'alluq billah, ini dijauhi semuanya. Wasyiba', ya makan silakan makan. An-Nabi mengingatkan sulusun li ta'amih wa sulusun li syarabih wa sulusun li nafasih. Nafasnya juga dibutuhkan. Qal fa hadhihi al-khamsatu min akbari mufsidatil qalb. Jadi 5 hal ini tidak bertentangan dengan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di atas. Ada 2, syubuhat wa syahawat, melainkan 5 hal ini yubayyin, menjelaskan kembali, mengingat macam-macamnya gitu loh. Wa fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain Ibnu Qayyim menjelaskan anna min mufsidatil qalb
Di antara yang merusak hati, fudulun nazar wa fudulul kalami wa fudulul ta'ami wa mukhalatatun nasi. Fudul fil lughah, fudul itu ma la faidata fi. Fudulul nazar yakni melihat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Fudulul kalam yatakallam ma la faidata fi. Yatakallam ma la faidata fi. Fudulul ta'am, dia makan melebihi batasnya, lagi la faidata fi. Wa mukhalatatun nas, dan membaur dengan manusia. Bukan kemudian kita tidak mengatakan jangan, la, faddal. Lakin anta adra bi imanik, bi taqwa. Anta lebih tahu. Kalau anta membaur kemudian lemah iman anta, ikut arus, anta ibta'id, jangan. Li'annaka dhaif. Oh, kalau saya gabung nanti saya ikut majelisnya, saya ikut shisha, saya ikut ini, lah, jangan. Hah? Hati-hati, banyak sisa-sisa lah. Bukan sisa makanan di stay bukan. Sisa. Nasallahu alaihi wasallam ada magot. Ada nasallahu alaihi. Dianggap tidak mengapa, ada yadur min aktsar min ad-dukhan. Sedot. Sampai nanti diganti pengharumnya, diganti. Nasallahu alaihi. Ada vape sekarang ini yang mudah dibawa kemana-mana. Intabihu ya akhwah. Ustaz kok tahu semua? Ya tahu, ngelihat. Ngelihat saja. Ala kulli, hati-hati ya akhwah. Wa mukhalatatun nas. Jadi mukhalatatun nas, kalau anta bisa tad'un nas, na'am, ikhtalit ma'ahum. Lakin idza kunta dha'ifan, baik, ibta'id. Falnas anta adra binafsik. Setiap kalian, setiap kita lebih tahu kondisi keadaannya. Wa qala aidan, masih ucapan Ibnu Qayyim, madaru i'tilalil qulub wa istiqamatuha ala aslain. Jadi pokoknya itu ada dua. Al-Imam Ibnu Qayyim, madaru i'tilalil qulub, sumber dari penyakit hati. I'tilal itu marad, i'tilal itu sakit. I'tilal ay amradul qulub. Wastiqamatuha, istiqamah maksudnya baiknya. Jadi sakit dan baiknya hati itu bersumber pada dua hal. Fasadul ilmi wa fasadul qasdi. Ini penting. Talib ilm, menuntut ilmu khususnya, wa kaum muslimin pada umumnya, fasadul ilm, rusaknya ilmu, wa fasadul qasd, rusaknya niat. Wa yatarattabu alaihima da'ani qatilani, yang kemudian akan membuahkan dua penyakit. Yang dua penyakit ini qatilan, ya bisa membunuhnya. Maksudnya membunuhnya di sini membunuh hatinya ya. Wa huma ad-dhalalu wal ghadab. Fad-dhalalu natijatu fasadil ilmi wal ghadabu natijatu fasadil qasdi. Jadi akan menghasilkan dua penyakit, yaitu kesesatan dan amarah. Fad-dhalalu, kesesatan, buah dari rusaknya ilmu. Kalau sudah ilmunya rusak, waliyadzubillah, maka kesesatan yang akan dimunculkan. Kesesatan yang akan dimunculkan. Wal ghadab, amarah, akan dimunculkan dari rusaknya al-qasd, yaitu an-niyah. Wa hadhanil maradhani huma milaqu amradil qulubi jami'uha. Dua penyakit ini yang
adalah yang menimpa penyakit hati semuanya. Jadi talib ilm hendaknya memperhatikan akan jangan sampai ilmunya rusak, niatnya juga diperbaiki. Jadi kesimpulan dari bab ini, sebab rusaknya hati kembali kepada syubhat dan syahwat. Janganlah mendahulukan akal dari nakal, dari nukilan-nukilan. Janganlah mendahulukan, mengedepankan pendapat dari pendapat kita manusia, dari pendapat Allah, apa yang difirmankan Allah dan Rasulnya. Dan janganlah mengedepankan hawa nafsu dari akal yang sehat. Dua hal ini pokok masalah dalam rusaknya hati karena syubhat dan juga asyahawat. Baik, fawaid hadal bab. Kita lanjutkan sedikit tentang fawaidnya. Al-ula, fasadul qulub yakunu bi amrayni, yakunu min amrayni. Rusaknya hati karena dua sebab, dua hal. Asyubuhat al-mani'a min kamalit tasdiq, yaitu adanya syubuhat kerancuan karena tadi mendahulukan akal dari nakal, mendahulukan pendapat dari syariat. Al-mani'a min kamalit tasdiq, yang demikian ini akan menghalangi at-tasdiq kamal, tasdik, istilahnya kesempurnaan atau kelengkapan at-tasdik, membenarkan. Jadi apabila betul-betul al-mu'min tunduk, patuh, membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Abu Bakar Siddiq dikatakan Siddiq, kenapa? Karena dia jujur dengan apa yang, membenarkan apa semua yang apa dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kalau al-mu'min betul-betul membenarkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi dan yang difirmankan oleh Allah, maka dia akan selamat dari syubhat. Wasyahawat al-mani'a min imtisaril amr. Adapun yang kedua adalah syahwat yang merupakan penghalang dari menjalankan perintah Allah. Syahwat ini penghalang dari menjalankan perintah agama. Yang kedua, al-qalbu idza fasada bisyubhati fasada tasawwuruhu lil haqq bihaitsu la yarahu haqqo. Hati apabila rusak dihinggapi dengan syubhat dan rusak karena syubhat, maka fasada tasawwuruhu lil haqq, pasti gambaran terhadap al-haq, terhadap agama ini pasti rusak. Kalau sudah kemasukan syubhatnya Khawarij, syubhatnya Mu'tazilah, syubhatnya pemikiran-pemikiran yang sesat, pasti dia gambaran terhadap agama pasti salah, menyimpang, pasti. Bihaitsu la yarahu haqqo, dia tidak akan melihat yang hak. As-salisa, al-qalbu idza fasada bisyahwah, sebaliknya, yang ketiga, hati apabila rusak karena syahwah, yabghadul haqqan nafi' wa la yuriduhu, dia akan membenci al-haq. Nanti kalau sudah ketemu yang candu, waliyadzubillah, candu dengan rokok saja, Anda jelaskan al-haq, sudah. Ini salah satu contoh ya. Bagaimana dengan yang lainnya, candu kepada maksiat, waliyadzubillah, Anda katakan yang hak, sudah ditolak. La yuriduhu, dia tidak akan sudah, la tatakalam. Jangan ngomong di sini tentang ayat, jangan ngomong di sini tentang hadis. Karena dia sudah dipenuhi oleh syahwah. Anta qult qala Allah Ta'ala wa qala an-nabi ittaqillah. Sudah pasti ditolak. Karena sudah dipenuhi dengan asyahwa. Yang keempat, madaru tilalil qulub ala aslain.
Jadi penyakit yang menimpa hati bermuara kepada dua hal, yaitu rusaknya ilmu dan rusaknya niat. Yang kelima, asarul ilmi syar'i wal amali bihi fi salahil qalb. Ini penting. Jadi dalam memperbaiki hati, saya lanjutkan aja tukang adanya, saya perlu sekalian dulu. Dalam memperbaiki hati dibutuhkan ilmu syar'i dan amal. Jadi di sini menunjukkan asar ilmu syar'i, buah dari ilmu agama, ilmu yang benar, dan amal dalam memperbaiki hati. Makanya kita pelajari kitab Allah, sunnah Rasul, pemahaman as-sahabah, bagaimana dahulu mengamalkan as-sunnah, bagaimana. Dan yang keenam, ma'rifatu asli fasadil qulub allati yarji'u ilaiha jami'u anwa'il mufsidatil mutanawwi'ah. Mengenali pokok pangkal rusaknya hati yang kembali semuanya ila jami'i anwa'il mufsidatil mutanawwi'ah, kembali semuanya kepada hal-hal yang bisa merusaknya. Apa tadi? Yaitu tadi, jangan kita mengedepankan akal atas nakal, jangan kita mengedepankan hawa nafsu atas akal sehat. Nah, itu pangkalnya, pokoknya. Kalau seorang mengedepankan akal atas nakal, pasti akan ada penyimpangan dalam agama. Pasti akan ada penyimpangan dalam agama. Di antara mereka yang tidak mau menerima hadis Lubabah karena tidak masuk di akalnya kan. Hadis Lubabah yang Nabi mengatakan kalau ada lalat masuk di gelas cangkir, celupkan lagi. Di sana ada mereka yang mengedepankan akal. Tidak mungkin, bagaimana? Tidak bisa di. Nah, ini kan mulai menganggap nadhafa, menganggap Nabi telah mengatakan demikian kok. Makanya kita wajib tunduk dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu contoh dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Penyimpangan-penyimpangan Mu'tazilah, penyimpangan-penyimpangan Khawarij. Kalau antum perhatikan, antara lain adalah mengedepankan akal ala naql. Adapun hawa nafsu atas akal sehat, itu biasanya pada hal-hal kemaksiatan, pada hal-hal ya kayak tadi itu kita contohkan ya, kalau sudah candu kepada sesuatu kemaksiatan karena dia sudah dikuasai hawa nafsunya, akal sehat tidak bisa diterima. Baik, kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang membolak-balikkan hati, agar hati kita ditetapkan di atas keimanan, dan kita senantiasa memohon doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam.